Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Terkhusus pada pagi hari ini, sebelum kami memulai segala kegiatan kami Tuhan, kami hendak datang bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan senantiasa mengajar kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa taat kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong supaya kami dapat memahami dan mengerti serta memperlakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami selalu ada dan layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15, firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang selalu merenungkan firman Tuhan dan senantiasa melakukannya di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15, oleh renungan harian Toraya diberikan tema kehidupan pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang pelayan tidaklah mudah, karena ketika memberi diri ke dalam pelayanan pemberitaan Injil, maka saat itu juga kita akan menghadapi berbagai tantangan, kesusahan, bahkan penderitaan. Keadaan seperti inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di Berea saat mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi di wilayah itu. Mereka mengalami tantangan oleh karena provokasi orang Yahudi yang lain yang juga datang ke Tesalonika. Walaupun mengalami tantangan, namun mereka tetap bersuka cita oleh karena ada pula sejumlah orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea justru lebih terbuka kepada Injil.
menerimanya dan sungguh-sungguh memeriksa kebenaran pengajaran Paulus dalam kitab suci, sehingga untuk melepaskan Paulus dari provokasi orang-orang Yahudi yang lain di Tesalonika, maka orang-orang Berea menyuruh Paulus berangkat ke Athena. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita saat ini kita dapat belajar bahwa pelayanan memberitakan Injil selalu mendapatkan tantangan. Selain berat dan beresiko, juga siap untuk dimusuhi, bahkan dibenci. Ketika firman-Nya terus-menerus dikabarkan. Namun kita harus yakin bahwa ada berbagai cara yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendukung dan menolong kita dari setiap tantangan itu. Karena itu, marilah kita imani bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Tetaplah semangat mengabarkan firman Tuhan, walaupun engkau dibenci, sebab Tuhan akan selalu menolong kita dengan caranya setiap kali kebenarannya diberitakan. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau Allah yang begitu baik, yang selalu mengingatkan kami melalui firman-Nya untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak pernah takut ketika menyatakan yang benar di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan karuniakan atas kami pribadi lepas pribadi. Biarlah setiap kami yang Tuhan pakai dimanapun kami berada, kami semakin dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini sungguh menguatkan kami dan senantiasa memampukan kami untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong atau melepaskan kami dari berbagai tantangan. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam berbagai hidup yang mereka jalani, terkhusus dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan anak cucu kami, bahkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, keteguhan iman, Engkau memberikan mereka kemampuan, sehingga di dalam berbagai hal jemaat-Mu mengandalkan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan selalu percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan senantiasa tercurah atasnya. Bapa di sorga, kami juga bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia 1 tahun, yang mengalami sukacita oleh karena ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan berbagai berkat-berkat yang dirasakan di dalam hidup ini. Kiranya dengan kesemuanya itu Tuhan memampukan jemaat-Mu untuk percaya dan yakin bahwa berkat-berkat Tuhan akan selalu dinyatakan dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, sembuhkan mereka. Yang berduka cita, Tuhan hibur dan teruslah berikan pengharapan. Yang mengalami kesulitan oleh karena berbagai hal, kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau kiranya memberikan kekuatan dan keteguhan iman. Dan Tuhan, kami mohon Engkau pakai kekasih-kekasih-Mu untuk selalu menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Bapa di sorga, kami datang juga berdoa bagi pemerintah kami, tenaga medis, TNI, Polri, media, para peneliti, bahkan siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID-19 saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan dan keteguhan iman,
supaya mereka dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab ini dengan baik, dan kami boleh mengalami kelepasan dan pandemi COVID-19 ini boleh tertangani, dan kemudian kami dapat beraktivitas kembali tanpa disertai rasa takut dan khawatir. Itulah harapan dan kerinduan kami bersama. Kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa di sorga, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Dengarkanlah dan sempurnakanlah Tuhan. Karena kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.